Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan memasuki kitab yang baru, yaitu kitab Rut. Kitab Rut ini sangat istimewa sebenarnya. Mengapa? Karena rancangan Tuhan itu kadang tak terduga. Keputusan Tuhan itu kadang tidak dapat diselami oleh manusia. Jalan-jalan Tuhan itu kadang rahasia bagi manusia. Tapi puji Tuhan, hari ini kita bisa mempelajari satu rahasia surga yang luar biasa, bagaimana orang yang tergolong bukan bangsa pilihan, tapi namanya masuk ke Alkitab. Itu luar biasa. Dan ini menjadi satu kitab tersendiri. Nah, kisahnya seperti apa? Rut pasal yang pertama ini kita akan baca, kita akan pelajari, kita akan mengambil manfaatnya supaya kita bisa semakin hari semakin mengenal Tuhan, menerima keputusan-keputusan Tuhan, dan mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita hampiri Tuhan, kita sembah Dia, kita agungkan namanya, sebab Dia Allah yang ajaib dan mulia. Haleluya, Yesus, Kau sungguh ajaib, bersyukur, Kau mulia Tuhan, tak terselami jalan-jalan-Mu, tak terduga keputusan-Mu Tuhan. Engkau baik, sangat baik, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun
hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Kami bersyukur karena sebab Kau mau semakin setia kepadamu, semakin cinta Engkau, Yesus. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
Ini nyanyian iman kami ya Tuhan. Ketika Tuhan memimpin jalan-jalan hidup kami, rancangan-Mu adalah rancangan penuh sukacita. Rancangan kehidupan kekal. Rancangan penuh kelimpahan rahmat dan kasih setia-Mu. Untuk itulah kami mau tetap cinta, setia hanya kepada Engkau. Allah Sang Pemelihara kami, Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas urapan-Mu, lawatan-Mu, sehingga kami merasakan kasih-Mu sepanjang kehidupan kami. Jika sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami dari kitab yang baru ini, yaitu kitab Rut. Ajar kami mengerti bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia. Engkau yang merancang sejarah. Engkau yang intervensi di dalamnya. Dan kami melihat karya-karya-Mu yang indah. Rancangan-Mu yang luar biasa itu. Dapat kami pelajari, kami mengerti, dan kami bahkan tinggal di dalam rancangan yang indah itu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Kami siap untuk belajar bersama-sama. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Ya, saudara, kita akan masuk ke dalam kitab yang baru. Seperti saya katakan tadi bahwa kitab Rut ini adalah kitab antara hakim-hakim yang selesai kita pelajari. Sampai nanti akan memasuki kitab nabi-nabi, dimulai dari Nabi Samuel. Nabi Samuel. Nah, Rut ini kisahnya sangat luar biasa saudara. Mengapa? Karena Allah itu sang pembuat sejarah. Allah intervensi dalam kehidupan manusia. Termasuk dalam kehidupan bangsa Israel. Dan tentunya juga untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, dengan mempelajari kitab Rut ini, kita akan mengerti bahwa Tuhanlah yang berdaulat memilih siapa saja untuk mendapatkan kasih karunia. Yang diminta Tuhan cuma satu, apa itu? Respon terhadap pilihan Tuhan itu. Nah, kisahnya seperti apa di ayat Rut pasal yang pertama ini? Saya akan pandu baca bersama-sama dalam firman Allah ini ya saudara. Di Perjanjian Lama halaman sekitar 289. Rut pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Jadi di Israel ada peristiwa kelaparan, paceklik pangan, saudara. Ya, ini terjadi pada masa atau pada zaman hakim-hakim. Jadi ini masih ada hubungannya dengan masa hakim-hakim. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda. Wilayah Yehuda ada satu kota kecil namanya Bethlehem. Pada peristiwa ini wilayah di mana Israel yang memiliki. Tapi pada zaman modern sekarang ini, karena berkembangnya sejarah, Bethlehem sekarang ini ada di wilayah Palestina. Walaupun bangsa Palestina itu belum diakui secara internasional. Tapi ada di wilayah Palestina. Beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Gara-gara Bethlehem ada kelaparan, mereka keluar dari Bethlehem ke arah Moab. Moab itu wilayah di timur Laut Mati. Itu bangsa musuh bebuyutannya orang Israel. Dan mereka menetap di sana. Nama orang itu, suaminya namanya Elimelek. Nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Jadi penduduk Moab. Ya. Kemudian setelah berselang beberapa waktu saudara, Elimelek, suami Naomi, kepala keluarga itu tadi saudara, ya, mati.
Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Jadi suaminya mati, tinggal istri dan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Anak dari Elimelek dan Naomi tadi mengambil dua perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Jadi Orpa dan Rut itu diambil menantu oleh Naomi untuk anaknya Mahlon dan Kilion. Ya. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Menjadi keluarga yang baru minus Elimelek yang sudah meninggal tadi. Ya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Anak Naomi tadi yang dibawa dari Bethlehem, Yehuda tadi, mati juga. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jadi yang pergi dari Bethlehem 4 orang sampai di Moab berjumlah menjadi 6 orang. 6 orang, tetapi yang 3 mati. Tinggal Naomi, janda, bersama dengan kedua menantunya, perempuan-perempuan. Jadi tinggal 3 perempuan ini. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang ke daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Ya, dan memberikan makanan kepada mereka. Begitu suami mati, kedua anaknya mati, lalu kedua menantunya ini bersama dengan mertuanya ini tinggal tetap di Moab. 10 tahun lamanya. Apa yang terjadi? Mereka mendengar bahwa Tuhan sudah memulihkan keadaan di Bethlehem. Nah, sampai di sini dulu saudara. Mari kita pelajari kitab Rut dalam pengertian yang luar biasa ini. Kitab Rut ini menyajikan sebuah kontras dengan rangkaian peristiwa yang penuh dengan pergolakan di dalam kitab Hakim-Hakim. Kalau di dalam kitab Hakim-Hakim, kita berbicara, kita belajar tentang kemurtatan dan penindasan. Israel murtad, ditindas bangsa-bangsa lain atas izin Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Mereka sangat menderita. Minta tolong kepada Tuhan, akhirnya perang terjadi gitu. Jadi kalau hakim-hakim itu ada kemurtatan, ada penindasan, ada peperangan, ya ada kematian, ada kemenangan dalam peperangan. Wah, itu kekerasan sekali, banyak sekali adegan-adegan kekerasan. Namun di kitab Rut ini kita bisa melihat bagaimana kelembutan dan kasih Allah itu juga disampaikan dengan cara-cara yang luar biasa lembut sekali saudara. Cara Tuhan bekerja di tengah umatnya itu memang unik. Dan kadang tidak terduga. Seperti nyanyian kita tadi. Nggak kita bisa ngelihat. Ke depan apa yang Tuhan rancang itu kadang kita tidak bisa melihat. Oleh sebab itu kita harus dekat dengan Dia. Kalau di dalam kitab Hakim-Hakim Allah bertindak tegas. Keras secara langsung. Karena apa? Menyikapi perselingkuhan rohani umat Israel. Keras, tegas. Namun di dalam kitab Rut ini, cara Tuhan sangat berbeda. Cara kerja Tuhan lain sekali. Mengapa? Kita akan melihat bagaimana Allah menyampaikan isi hatinya kepada bangsa pilihan. Bangsa yang tegar tengkuk itu. Bangsa yang ditebus oleh Allah itu. Dengan cara yang sangat manis. Sangat luar biasa. Karena nanti di kitab Rut ini akan kita jumpai tentang perkawinan, tentang penebusan, ya, tentang kedamaian. Nah ini kitab Rut. Secara historis kitab ini menguraikan bagaimana peristiwa dalam kehidupan suatu keluarga di Israel pada zaman para hakim. Ini historisnya. Jadi peristiwa dalam satu keluarga. Siapa tadi? Elimelek, Naomi bersama dengan kedua anaknya. Itu orang Bethlehem, Efrata, wilayah Yehuda. Secara geografis terjadinya di mana? Ini di daerah tanah Moab. Wilayah timur Laut Mati. Dan tadi diawali di Bethlehem di Yudea.
Tapi secara liturgis, saudara, kitab ini oleh bangsa Israel sampai sekarang, khususnya yang masih memiliki faham Yudaisme, ini dibacakan setiap kali merayakan hari raya panen raya, yaitu Pentakosta. Ingat, Pentakostanya Yudaisme itu berbeda dengan Pentakosta masa-masa Kristus, masa-masa kita ini. Kalau Pentakostanya mereka, Yudaisme, itu masa panen raya. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya di Perjanjian Baru, Pentakosta itu curahan Roh Kudus dari Allah. Nah, kitab Rut ini selalu dibacakan. Sebab apa? Ini berbicara tentang penebusan. Penebusan. Sedemikian pentingnya kitab ini sampai-sampai menjadi bacaan rutin bagi kehidupan bangsa Israel. Sebab di dalam kitab ini, saudara, kita diingatkan tentang apa? Pemeliharaan Allah di dalam kehidupan satu keluarga. Tentang duka cita keluarga, kematian Elimelek, kedua anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion itu. Lalu tentang bagaimana Tuhan menggenapi melalui seorang perempuan Moab, yaitu Rut ini. Rut ini bukan orang Israel, bukan anak perjanjian. Dia lahir di Moab, ya, lahir di Moab, yang notabene itu musuh besar bangsa Israel. Nanti pada akhirnya, kalau kita baca Matius 1 ayat 5, nama Rut ini, ya, perempuan Moab ini, menjadi nenek moyang dari Raja Daud dan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Ya, karena dengan pernikahannya, perkawinan dengan Boas nanti, masuk dalam daftar silsilah mereka yang menjadi nenek moyang Raja Daud dan Yesus Kristus. Jadi tema kitab Rut ini adalah kasih yang menebus. Kasih yang menebus. Sebab Tuhan mau kasihnya selalu diperuntukkan bagi anak-anaknya. Yang tadinya ada dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, dalam tragedi kemanusiaan seperti ini. Tapi Allah menebusnya dengan luar biasa. Dan seperti itulah gambaran kitab Rut buat kita semuanya. Nah, saudara, arti kata Rut itu adalah persahabatan. Persahabatan. Ya, sekali lagi dia orang Moab, ya, sebuah bangsa yang dikutuk Allah. Moab itu bangsa yang dikutuk Tuhan. Kenapa, saudara? Nomor satu, dia membenci bangsa Israel. Yang kedua, dia menolak Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang ketiga, yang membuat Allah sangat murka kepada satu bangsa ini. Orang Moab itu melakukan penyembahan berhala. Sehingga apa? Kutukan orang-orang Moab sampai tidak diizinkan masuk ke dalam jemaat Tuhan. Saudara bisa bayangkan, ada sebuah peraturan bahwa orang Moab tidak bisa masuk ke dalam jemaat Tuhan karena memusuhi bangsa Israel, ya, menolak Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, menyembah berhala. Maka diputuskan mereka tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Namun pikiran Allah yang tidak terselami oleh manusia itu, manusia satu ini, yaitu Rut, wanita yang luar biasa ini, berada di dalam anugerah Allah. Walaupun sebenarnya Rut termasuk ada di bawah kutuk ini tadi. Menjadi kutuk bagi Rut juga karena dia orang Moab. Tapi kita lihat bagaimana Rut menjadi orang asing nantinya di tengah Bethlehem. Karena dibawa, ikut bersama dengan mertuanya. Tempat orang-orang Yahudi tinggal pada zaman hakim-hakim. Loh, kok bisa? Kok bisa Rut jadi orang warga negara Bethlehem, warga negara Israel? Kan dia orang Moab. Mari kita lihat, saudara. Satu kisah yang luar biasa. Singkat cerita ya. Ketika Elimelek mati, suami Naomi tadi, dua anak laki-lakinya mati, maka Naomi bilang gini kepada dua menantunya. Sudah, kalian pulang. Ya, kalian pulang. Istri Mahlon suruh pulang.
istrinya Kilion, ya Rut suruh pulang. Jadi dua menantu ini disuruh pulang oleh Rut. Tapi apa yang terjadi? Si Orpa itu istrinya si Mahlon itu. Dia bilang gini, oke, aku pulang ke rumahku. Karena memang aku sudah tidak ada ikatan lagi dengan Naomi. Aku tidak ada ikatan lagi dengan mertuaku. Aku akan pulang, toh aku belum punya anak. Jadi terbebas, sah, boleh meninggalkan Naomi. Tetapi Rut tidak, saudara. Rut tidak. Dari mana kita melihat bahwa Rut tidak kembali ke wilayah Moab, tapi ikut kembali ke Bethlehem. Rut tidak kembali ke bangsanya yaitu Moab, tapi dia ikut kepada mertuanya yaitu Naomi ke Bethlehem. Mari kita lihat. Ayat 16 dari Rut 1 ayat 16. Ayat 15 dulu ya, ayat 15 biar kita jelas. 15. Berkatalah Naomi, nih mertuanya bilang begini. Telah pulang iparmu, yaitu Orpa, kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Itu Naomi ngomong sama Rut. Apa yang terjadi? Tetapi kata Rut ayat 16. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Naomi memberikan pilihan kepada kedua menantunya. Sekarang pulang. Kembali kepada bangsamu. Hai Orpa dan Rut. Tetapi Rut tidak mau pulang. Orpa mau pulang. Rut bilang begini. Jangan desak meninggalkan engkau. Pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, aku pergi. Hai mertuaku. Bangsamulah bangsaku. Allahmulah Allahku. Wah. Ini kunci kemenangan Rut ketika dia sekalipun menjadi bagian bangsa Moab. Tapi diterima oleh bangsa Israel pilihan Allah. Dia sudah memantapkan dirinya. Sekali aku menjadi menantunya Naomi dan Elimelek, bapak mertuaku yang sudah meninggal itu. Sekali aku sudah menjadi bagian keluarga mereka, maka aku terikat oleh perjanjian pernikahan itu. Walaupun sebenarnya tetap sah juga dia keluar dari kehidupan Naomi. Tapi pernyataan bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku ini menjadi sebuah declare dari Rut. Aku mau menjadi bagian orang yang diselamatkan. Walaupun sesungguhnya secara de jure, ya, secara hukum aku ini menjadi bagian bangsa yang dikutuk Allah. Tapi aku mau mendapatkan keselamatan. Aku mau mendapatkan perkenanan dari Allah Israel. Sebab bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Wow, ini luar biasa, saudara. Dan sejak saat itu, Naomi tidak bisa memaksa lagi Rut untuk berpisah dengannya. Sejak peristiwa ini, Rut dan Naomi itu selalu bersama-sama. Kalau kita pikirkan, saudara, bagaimana mungkin seorang dari bangsa yang dikutuk Tuhan, yaitu Moab, menjadi orang yang begitu penting dalam cikal bakal kerajaan Israel? Karena pengertian, sikap, imannya sedang memberikan teladan buat kita semuanya. Bahwa bangsa Israel memiliki Allah yang hidup. Allah yang benar. Allah yang menyelamatkan. Tidak seperti berhala-berhala sembahanku yang ada di Moab. Kalau ada kesusahan, aku datang kepada berhalaku dan aku tidak mendapatkan penyelesaian masalah. Wong berhalaku adalah berhala yang mati. Tetapi demi melihat bahwa dia menjadi menantu dari Naomi, maka Rut percaya Allahnya Naomi, Allahnya orang Israel adalah Allah yang hidup. Yang mampu untuk apa? Melepaskan penderitaan dalam kehidupanku. Terbukti.
10 tahun setelah Elimelek dan Naomi itu pindah ke Moab, Bethlehem sudah dipulihkan kembali. Dan mereka kembali ke Bethlehem. Ya, ini rancangan Allah. Rahasia Allah yang luar biasa itu. Kita tidak bisa membatasi kuasa Allah. Bahwa orang yang terkutuk tidak bisa diselamatkan. Saya mau katakan saudara, ini gambaran bagaimana Tuhan membuka pintu bagi siapa saja. Sekalipun manusia itu hidup di bawah kutuk, kalau mereka berbalik percaya kepada Allah yang benar, maka kutuk akan diubah menjadi berkat. Hukuman akan diubah menjadi apa saudara? Mahkota kehidupan. Dari kisah Rut ini kita bisa melihat Allah kita luar biasa. Nah saudara, ada satu hal yang perlu kita cermati juga, bahwa ada kelaparan di tanah Israel. Ya, ini sebenarnya agak membuat kita harus bertanya-tanya, mengapa di tanah perjanjian ada kelaparan? Khususnya bahkan di Bethlehem, saudara. Saudara tahu arti kata Bethlehem? Bethlehem itu artinya rumah roti. Loh, rumah roti kok ada kelaparan? Gudang roti kok tidak ada roti? Kira-kira seperti itu. Kenapa? Ya tadi, siklus dalam kitab Hakim-Hakim tadi. Mungkin akibat dari manusia Israel yang tidak tahu diri kepada Allah, maka diizinkanlah Israel mengalami kelaparan. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan mengapa Bethlehem kekurangan roti atau makanan. Mengapa Israel itu kelaparan. Sebab memang curah hujan di Palestina itu tidak banyak saudara. Dan seringkali tidak cukup untuk menghidupi atau menumbuhkan tanaman. Kelaparan pernah terjadi pada masa Abraham, pernah. Bahkan pernah terjadi di masa Daud, pernah. Dan juga pernah pada masa Nabi Elia, juga pernah. Jadi ketika terjadi kelaparan seperti itu, mau tidak mau, ya, seperti Abraham harus mengungsi, seperti Daud harus berusaha untuk mendapatkan makanan, bahkan seperti Elia, ya, masa-masa kekeringan 3,5 tahun, Israel mengalami penderitaan. Namun yang membedakan Abraham, Daud, Elia dengan Elimelek dan Naomi tadi, Abraham, Daud, dan Elia tidak keluar dari bangsanya. Sementara Elimelek dan Naomi keluar dari Bethlehem. Kemana? Moab. Saya mau katakan, ya pilihan itu memang terpaksa, katakanlah terpaksa. Tapi sekering-keringnya Bethlehem, setandus-tandusnya orang tanah-tanah Israel itu, Allah tetap akan memelihara. Coba bisa bayangkan gak? Ketika Naomi keluar dari Bethlehem, mereka berharap di Moab dia dapat makanan yang banyak. Tapi ternyata musibah yang terjadi, malapetaka terjadi. Suami mati, 2 anaknya mati. Mereka pulang, ya. Mereka pulang, dan ketika Naomi ini pulang, saudara, orang-orang Bethlehem itu menyambut dengan baik. Lihat ayat 19 ya. Ayat 19. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Naomi dan Rut berjalan sampai ke Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Gitu. Naomi-kah itu? Apa jawab Naomi? Ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Arti kata Mara itu pahit. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Waktu dia keluar dari Bethlehem. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah menaik saksi menentang aku. Dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ini artinya apa? Saya bisa bayangkan sekiranya Elimelek dan Naomi bersama dengan 2 anak laki-lakinya tetap ada di Bethlehem. Ini rancangan manusia, saudara. Rancangan pikiran kita ya. Dia tetap akan dipelihara Tuhan.
Namun karena dia tidak percaya akan firman Tuhan, dia keluar dari Bethlehem sampai ke Moab. Di Moab mendapatkan malapetaka, tapi sayang, Tuhan juga sayang kepada mereka. Tuhan juga mengasihi mereka. Jadi pada peristiwa Rut ini, Naomi sedang mendapatkan anugerah Allah untuk dipulangkan ke Bethlehem. Walaupun orang-orang lain menyambut, tetapi dia berkatakan, jangan sebut aku Naomi, panggil aku Mara saja, karena kepahitan jadi bagian hidupku. Naomi tidak bisa melihat bahwa bersama dengan Rut, menantunya itu, nanti hidupnya akan dipulihkan Tuhan. Ya, mungkin kita pernah bersalah seperti Rut. Keluar dari rancangan Tuhan. Diizinkan Tuhan mendapatkan ujian hidup. Seperti kelaparan, penderitaan, sakit penyakit. Kita bisa mengalami hal yang sama seperti Rut. Naomi ketika di Bethlehem. Tapi jangan keluar dari Bethlehem. Jangan keluar dari rumah roti. Jangan keluar dari rancangan Allah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi malapetaka dan mara bahaya. Tapi kita bisa melihat bagaimana orang yang sudah mendapatkan hal-hal yang memalukan ini, Tuhan pulihkan kembali. Kenapa? Dia kembali ke Bethlehem. Itu kunci juga, saudara. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kita dihukum Tuhan, mendapatkan malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, hal-hal yang pahit itu, segera kembali ke rumah Allah. Segera kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Dibebaskan, dipulihkan, ditebus oleh kuasa Allah itu. Sama seperti anak-anak perjanjian baru. Kalau kita sudah berjalan dalam ketidakbenaran, kita mendapat cengkeraman dari kuasa kegelapan. Menjadi anak-anak iblis, anak-anak kuasa kegelapan. Sadar bahwa kita anak-anak Tuhan, umat tebusan, kembali. Kita harus malu kepada Rut. Yang walaupun orang Moab, tapi dia percaya bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang disembah oleh Israel dan Naomi itu adalah Allah yang hidup. Allah yang mampu membebaskan penderitaan itu. Mampu melepaskan dari kutuk. Mampu membebaskan dari kepahitan hidup. Oleh sebab itu, mari belajar dari kitab Rut ini. Kita semakin hari semakin mengerti bahwa Tuhan itu sungguh sangat memperhatikan anak-anaknya. Tuhan sangat memperhatikan anak-anaknya. Sampai-sampai Tuhan pakai bangsa lain untuk menegur, mengingatkan. Supaya apa? Supaya tetap ada di dalam rancangan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara dan saya mengalami hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, kita bahkan meninggalkan Tuhan. Seperti Naomi dan Elimelek meninggalkan Bethlehem. Mendapatkan malapetaka di Moab. Ayo segera kembali. Pemulihan terjadi kalau kita sendiri sadar bahwa kita butuh pemulihan. Pemulihan terjadi kalau kita sadar bahwa hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Pemulihan terjadi kalau kita menyerahkan hidup kita. Ya, sementara kepahitan akan menimpa kita. Karena upah dosa adalah apa? Maut. Ganjaran dari ketidakbenaran itu memang ada ya dari Tuhan. Tetapi kalau kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan, Tuhan akan memberikan sebuah pemulihan yang luar biasa. Karena nanti saudara, Rut ini menjadi nenek moyang bagi Daud dan bagi Yesus Kristus. Nah, kalau kita belajar kata Rut, berarti kan Naomi juga ikut. Naomi dipulihkan karena dia kembali ke Bethlehem. Rut dijadikan anak pilihan Allah karena dia sadar bahwa Allah Israel adalah Allah yang sanggup memberikan keselamatan. Tuhan telah memperhatikan umatnya dengan cara memulihkan keadaan itu. Oleh sebab itu, relakan hatimu, relakan hidupmu untuk dipulihkan Tuhan. Dikembalikan kepada posisi yang semula.
supaya berkat Allah selalu melimpah buat kita semuanya. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar dari kitab Rut ini, bagaimana orang yang diuji oleh keadaan yaitu kelaparan. Mereka tidak tahan uji, keluar dari rancangan Tuhan, keluar dari Bethlehem, masuk ke daerah Moab yang notabene adalah musuh Israel. Terjadi bencana, terjadi malapetaka, kematian di sana. Lalu Naomi kembali karena dia sadar dia sudah salah langkah. Dan puji Tuhan, di tengah kembalinya Naomi ada menantunya Rut yang ikut serta. Rut tahu bahwa Allahnya Naomi adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup memulihkan, yang sanggup memberkati, yang sanggup menyelamatkan, bukannya di dunia tapi juga di dalam kerajaan surga. Maka dia harus kembali ikut kepada mertuanya itu. Dan kami melihat Rut memiliki iman yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa, tidak dipisahkan lewat penderitaan apapun juga. Ya, kehilangan suami, tapi dia tidak pernah kehilangan Tuhan yang benar itu. Rut kehilangan suaminya, tapi dia tidak pernah kehilangan pegangan hidup. Karena nanti terbukti, Rut akan mendapatkan pemulihan. Rut akan mendapatkan anugerah Allah yang luar biasa. Kami belajar dari dia ya Tuhan, supaya kami tetap berpegang kepada iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali Yesus tetap Yesus. Ujian seberat apapun, biar dapat kami lalui dan kami menangkan. Sebab bersama dengan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Berkati kami semuanya, berkati anak-anak-Mu. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Amin.